program pendidikan guru putra. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan pengibasan paket modul 1 untuk CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten ini dalam keadaan sehat. Tak lupa saya selaku CGP Kabupaten Klaten Angkatan 7 Sri Winarni menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini. Saya pun meminta maaf apabila dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu banyak sekali kekurangan. Adapun untuk kegiatan hari ini, susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng, yang ketiga adalah sambutan dari PP yang akan disampaikan oleh Bapak Subagio, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah, kemudian yang kelima nanti adalah acara pengibasan paket modul 1 yang akan disampaikan oleh CDP dalam hal ini yaitu saya Sri Winarni. Kemudian acara yang keenam yaitu tanya jawab. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Mengingat waktu yang sudah semakin siang, mari kita langsung membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Adapun acara yang kedua yaitu doa. Mohon berkenan Bapak Sugeng SPDSAG untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warda'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pagi hari ini Jumat 3 Februari 2023 kami mengadakan diseminasi modul 1.1 sampai dengan 1.4 CGP Angkatan ke-7 Sri Winarni SS. Mudah-mudahan Engkau beri kelancaran. Ya Allah, berilah kemanfaatan kegiatan ini sehingga kami bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Sugeng atas pimpinan doa yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Heru Karyana SPD FPJ, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bani selaku pengajar praktik guru program Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Yang saya hormati guru penggerak CGP Kecamatan Guru Penggerak Malari, Bu Win, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Yang pertama, mari kita salam mengucapkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan kita bersama agenda jalani calon guru program serta kesan guru yang salah satunya pagi hari ini diseminasi dan mungkin nanti diskusi
dua guru penggerak di kami, dan kebetulan Pak Bagio ini sebagai PP-nya. Kalau saya di sekolah lain sebagai PP juga, jadi saya dengan Pak Bagio ini satu tim. Guru penggerak sebagai guru yang diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang, ya, memimpin anak-anak kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berkualitas, ya. Jadi lulusan dari sebuah sekolah ini berkualitas dan nanti memiliki masa depan yang lebih cerah. Sehingga implikasinya apa? Ya, di dalam proses pembelajaran sudah menerapkan metode model pembelajaran yang sudah kekinian, itu saja sesuai dengan teknologi informasi yang ada. Kalau sekarang kita dengar kita sudah mulai menuju ke evolusi industri 4.5.0, ada metaverse, kecerdasan buatan. Kita akan menuju ke sana sebentar lagi. Kecerdasan buatan itu contohnya robot. Anak-anak kita kan sudah sering ya, beli mainan yang pintar, yang robot itu ya, robot-robotan itu salah satu belajar ke depan lapangan kerja jadi diwakili oleh para robot ini metaverse yang sekarang sudah banyak. Maka kita seyogyanya yang menyiapkan SDM yang unggul sehingga nanti bisa bersaing di masa yang akan datang. Bukan ini nanti yang diharapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ini diseminasi dengan teman-teman ini supaya apa? Bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, ini yang dipelajari, ini loh yang sudah diterapkan. Ada aksi nyata. Aksinya apa? Perubahan pembelajaran yang dilakukan setelah ikut CGP tentu saja. Nah ini yang kita harapkan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya, mengajak teman-temannya dalam komunitas praktisi. Saya mohon maaf untuk Pak Bagio dan Pak Arif dan Dwi tidak bisa mengikuti nanti sampai selesai karena saya juga punya tugas yang sama seperti Pak Bagio. Jadi saya di sekolah lain, waktunya ini tadi saya mundur karena ada Pak Bagio yang harus hadir di kita. Dan ini nanti teman-teman biar ini kita motivasi juga besok bisa terlibat di dalamnya. Karena ya kita supaya sekolah ini lebih maju lagi. Tidak hanya SMKPK tapi kita gurunya juga guru penggerak. Jadi akan luar biasa ke depan kita yang kita cintai. Dan Bapak Ibu saya mohon izin tidak bisa mengikuti nanti sampai dengan selesai. Saya berikan waktu Pak Bagio dan seorang guru penggerak untuk bisa diseminasi dan berdiskusi sampai dengan selesai. Sehingga di pembelajaran ini kita bersama-sama istilahnya belajar dan juga menyampaikan ide dan sebagainya yang perlu ada di dalam sebuah pembicaraan, bagi kita dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada dan juga untuk meningkatkan pelayanan kita kepada siswa. Ya, ini yang saya lakukan dan monggo waktu saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dewi atas sambutannya. Minta aplaus tolong untuk atas sambutannya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengimplementasikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari PP kepada Bapak Subagio selaku pengajar praktek CGP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga hari ini pagi yang cerah ini Bapak Ibu bisa berkumpul di ruangan ini dalam
seorang pemimpin dalam pembelajaran, CGP harus dituntut untuk belajar berbagi baik atau diseminasi kepada Bapak Ibu. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Win selama ini, selama mengikuti diklat TGP pendidikan guru penggerak, itu akan berbagi baikkan kepada Bapak Ibu. Sehingga monggo nanti kalau Bapak Ibu sudah melihat apa yang sudah dilakukan atau perubahan baik apa yang sudah dilakukan oleh Bu Win, penjenengan sudah besok, monggo nanti harapan kami Bapak Ibu nanti akan bisa memberikan refleksi. Untuk lembar refleksinya sudah siap. Jadi lembar refleksi itu nanti Bapak Ibu sampaikan di situ, cantumkan di situ secara jujur apa yang sudah dilakukan, perubahan yang dilakukan oleh Bu Win. Itu kira-kira penjenengan ada tanggapan seperti apa, dengan cantumkan di situ. Tujuannya apa? Tujuannya tidak mencari kekurangannya Bu Win, tidak, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan perbaikan ke depan. Jadi masukan dari penjenengan, refleksi dari penjenengan nanti akan digunakan oleh Bu Win untuk berevaluasi diri, untuk melakukan muhasabah diri. Oh, saya kekurangannya di mana? Dari refleksi penjenengan. Jika ke depan Bu Win akan lebih bisa memperbaiki diri lagi. Itulah Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita CGP, baik Bu Win maupun Pak Ari. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu berdua ini sudah menyelesaikan satu paket modul satu. Jadi ada satu-satu itu tentang pemikiran KHD berkenaan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, guru itu sebagai penuntun, sebagai among dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat apa yang dibagikan oleh Bu Win berkaitan dengan modul 1-1. Kemudian modul 1-2 itu berisi tentang nilai peran guru penggerak. Ini yang harus dikembangkan. Peran guru penggerak kayak apa? Itu ada di modul 1.2. Kemudian modul 1.3 itu berisi tentang visi dan prakarsa perubahan, visi diri CGP dan prakarsa perubahan. Nah, itu nanti yang bisa diimplementasikan untuk dijadikan sebagai perumusan visi sekolah. Dari visi diri guru penggerak nanti diimplementasikan menjadi visi sekolah lewat diskusi hari ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian paket modul 1.4 itu berisi tentang budaya positif yang dilakukan oleh CGP di lingkungan pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Nah, ada 4 modul yang sudah diselesaikan oleh teman-teman CGP sampai hari ini Bapak Ibu. Besok baru tanggal 8 kalau nggak salah, tanggal 8 itu baru mulai belajar secara daring berkenaan dengan modul 2, paket modul 2. Itu juga ada 3 modul. Kemudian paket modul 3 nanti juga ada. Nah, itu Bapak Ibu serangkaian kegiatan CGP sampai dengan hari ini baru sampai di modul 1. Jadi baru selesai paket modul 1. Ada 4 modul. Sehingga harapannya apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman CGP itu bisa dibagikan kepada Bapak Ibu yang tidak mengikuti diklat PGP tersebut. Harapannya apa? Nanti di dalam lembaga pendidikan sekolah, terutama di SMK Negeri Tulung ini nanti program PGP itu bisa dilaksanakan melalui CGP yang ada. Kemudian CGP akan mengajak Bapak Ibu, karena itu menjadi visinya guru penggerak, harus bisa menggerakkan lingkungan maupun komunitas praktisi di sekitar. Itu Bapak Ibu, sehingga yang perlu kami tandaskan, kami berharap program yang nanti akan dijalankan oleh Bu Win hari ini itu akan berbagi dan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi berkaitan dengan misi. Monggo nanti terakhir
kami berharap Bapak Ibu bisa memberikan refleksi, bisa memberikan tanggapan kepada apa yang sudah dilakukan oleh Bu Win. Silakan tanggapan refleksi nanti sampaikan ke Bu Win. Kemudian Bu Win nanti akan menganalisa, merangkum dari tanggapan Bapak Ibu semua. Kemudian saya nanti melihatnya tidak dari Bapak Ibu, tetapi hasil rangkuman dari Bu Win. Kira-kira apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan. Itu harapan kami Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mohon nanti secara jujur bisa menyampaikan refleksi tersebut kepada GGB, kepada Bu Sri Winani, sehingga ke depan Bu Sri ini nanti bisa menggunakan masukan refleksi dari penjaringan untuk perbaikan ke depan. Kalau misalnya kompetensi Bu Win ini sudah bagus semua, berarti Bu Win tinggal meningkatkan, mempertahankan. Harapannya seperti itu. Dan sekali lagi hari ini Bu Win dalam proses belajar ya Bapak Ibu. Jadi proses belajar harapannya nanti walaupun dalam proses belajar nanti bisa diimplementasikan ke sekolah. Itu harapan kami. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak kita di SMK Negeri Bulog ini ke depan. Sehingga harapan kami Pak Ari dan Bu Win selaku CPD ini menjadi agen perubahan di SMK Negeri Bulog untuk mengubah paradigma pembelajaran baru, mengubah yang kemarin pembelajaran belum berpusat pada peserta didik bisa mengubah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bisa pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu sepenuhnya nanti kami serahkan ke Bu Win atau mungkin dibantu Pak Ari. Monggo sepenuhnya kami serahkan acara hari ini, baik itu di diseminasi berbagi maupun di acara diskusi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagio atas sambutan dan juga arahannya. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Kita menumbuhkan semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pak Wahyu belum. Mana semangatmu? Ini semangatku. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa berjaya. Berdaya. Terima kasih. Jadi biar agak cair ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak yang terhormat tadi, bahwasanya perlu diketahui di sini saya dalam konteks sedang belajar. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu acara diseminasi ataupun pembebasan paket modul 1 program pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Di sini nanti akan diisi dengan kegiatan berupa sharing praktek baik oleh saya Sri Winardi, masih calon ini ya. Mohon doanya semoga bisa hilang kata calonnya, dan doa sebaliknya untuk Bapak Ibu semoga lekas menyusul. Sudah ada 2 calon yang tinggal nunggu wawancara, 2 calon lagi yang tinggal nunggu yes oke Anda masuk tahap 1 gitu. Dan yang selanjutnya yang lain ini saya lihat semuanya potensial, namanya ini saya undang di sini karena dengan doa dan harapan semoga nanti Bapak Ibu semua bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai saya dan Pak Ari untuk menjadi calon-calon guru penggerak selanjutnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai kegiatan diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita.
Pada kegiatan ini saya akan menyampaikan atau mendesiminasikan atau lebih tepatnya berbagi praktik baik tentang modul 1, yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Sebelumnya saya telah menuliskan kesepakatan forum. Untuk forum ini nanti monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan usulan seandainya ada tambahan kesepakatan atau ada kesepakatan yang ingin diubah. Saya persilakan. Yang pertama adalah HP di silent. Yang kedua, tunjuk jari sebelum memberikan tanggapan. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruangan. Dan yang keempat yaitu mengikuti forum dengan hati bahagia. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi dari Bapak Ibu untuk kesepakatan forum kita nanti? Nggak ada? Cukup? Ya, alhamdulillah. Modul yang pertama kami yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Siapakah Ki Hajar Dewantoro? Saya yakin beliau tidak asing lagi ya, KHD, yang itu adalah istilah yang sering dipakai untuk menyebutkan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Jadi ketika dulu pendidikan di zaman penjajahan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang golongan ningrat saja. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu sudah membuka perguruan paman siswa, dan ini merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Nah, semboyan dalam pendidikan yang masih dipakainya sampai kini dan sangat dikenal di masyarakat Indonesia yaitu Ing Marso Suntulodo, Ing Madio Manungkaso, Turikuti Handayani. Tepat sekali, terima kasih Bu Dewi. Jadi di depan harus memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, adapun asas pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak sejak lahir dan batin. Nah, jadi tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu memiliki tujuan utama menuntun kita sebagai guru. Tugas utama kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita hanya bisa menuntut tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak-anak itu. Kita bisa memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya. Kalau karakter anak kita sudah dari lahir dia sudah memiliki karakter bawaan. Nah, kita hanya bisa memperbaiki lakunya agar lebih baik sehingga bisa menumbuhkan kekuatan dari kodrat anak. Karena setiap anak itu spesial, setiap anak itu istimewa, pasti memiliki kelebihan dibandingkan anak yang lain. Nah, dalam menuntun laku tadi, dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, dan dalam menumbuhkan kodrat anak, KHD itu mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Jadi anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka walaupun biji jagung tadi adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dia akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan juga perawatan dari Pak Tani tadi. Nah, tapi sebaliknya juga, walaupun biji jagungnya itu yang disemai adalah biji yang berkualitas
Nah, itulah proses menuntun. Kita sebagai guru harus memberi kebebasan kepada anak, namun kita sebagai pendidik juga harus menjadi pamong. Jadi memberikan tuntunan, arahan agar anak itu tidak kehilangan arah dan bisa membahayakan dirinya. Jadi kita sebagai pamong, sebagai guru itu adalah pamong yang harus memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi kehadiran elaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan miromo, yaitu cara mewujudkan hidup dan penghidupannya, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat yang memanusiakan. Nah, KHD jadi mengingatkan kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi, bahwasanya dari kodrat zaman saat ini pendidikan global itu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Jadi KHD mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar itu tetap harus disaring, tidak serta-merta kita terima saja. Jadi kita harus lebih mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Itulah yang dimaksud kita mendidik anak dengan memperhatikan kodrat alam di abad 21-nya tadi, kodrat zaman abad 21 dan kodrat alam untuk tetap menjaga kearifan lokal tadi. Nah, ini adalah bentuk aksi nyata dari modul 1.1 yang saya terangkan. Yang pertama yaitu merubah posisi tempat duduk anak agar tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Hal ini juga saya lakukan dengan tujuan agar siswa dapat bersosialisasi dengan teman yang lain. Selain itu juga jadi biasanya kalau tempat duduk kan pasti kita memanjang ya, membaca itu pasti satu kelas nanti ada 4 garis. Nah, ini saya mencoba aksi nyata modul 1.1 pendidikan yang memerdekakan murid. Saya mencoba mengubah tempat duduk, jadi saya buat kotak-kotak begitu di dalam kelas. Jadi ternyata lingkaran, tapi karena kita nggak punya meja lingkaran, jadi akhirnya meja itu saya gabung dua-dua begitu. Nah, di situ anak-anak saya minta untuk duduk tetap menghadap ke depan ya, jadi saya tetap di depannya. Kemudian dengan formasi yang diubah, karena ada kecenderungan sekarang anak-anak itu kan punya geng-geng gitu ya, gap gitu. Jadi itu saya berusaha untuk saya hilangkan. Jadi untuk tempat duduk itu saya selalu saya acak demikian. Kemudian contoh yang lain bahwa kita ketika mengajar itu harus memberikan tuntunan sepenuh hati, mengingat anak-anak di SMA Negeri 1 Tulung itu kan di sekolah pinggiran ya. Memang kalau kita mau menuntut anak kita memiliki kemampuan seperti anak-anak di kota, tingkat intelijensi sama dengan mereka, mungkin akan agak jauh gitu. Jadi ada kalanya kita sebagai guru itu tetap harus mau memberikan tuntunan, itu berarti ngajari satu persatu. Ada momen-momen walaupun mereka itu sudah SMK, tetap kayak kita harus ngajari anak-anak SMP. Apalagi setelah pasca pandemi ini ya, 2 tahun kita hanya ketemu anak yang kelas 3, kelas 12 itu lewat media online. Nah, kita ketemunya sudah kelas 3. Banyak materi yang mereka itu penguasaannya sangat kurang. Jadi mau tidak mau kita menuntutnya harus ekstra ini. Kalau mereka hanya kita jejali materi, nggak dituntut dan belajar sendiri, nggak bisa. Jadi mau tidak mau ya kita keliling dari meja ke meja, apa yang kurang, apa yang mereka belum paham setelah mereka berdiskusi sendiri di mejanya.
Nah itu nanti kita membantu di situ. Ketika kita membantu dengan sepenuh hati, insya Allah mereka akan lebih termotivasi mengikuti KBM. Jadi mereka juga akan merasa lebih bahagia. Nah itu kan kelihatan agak tersenyum gitu kan anaknya, jadi agak bahagia lah, merasa diperhatikan oleh gurunya. Nah selanjutnya kegiatan yang saya lakukan yang lain adalah melakukan ice breaking untuk menumbuhkan semangat dalam mengikuti pembelajaran dan melibatkan siswa supaya mereka memimpin ice breaking. Kegiatan ini juga saya lakukan untuk menyiapkan anak agar bisa siap ketika kelak terjun ke masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan Kak Hade bahwa mendidik itu tidak serta-merta hanya mengajarkan ilmu saja, tapi menyiapkan anak-anak kita bisa menjadi manusia seutuhnya, bisa terjun ke masyarakat nantinya. Ini contoh ya. Nah ini dilakukan di kelas 12 TKRB. Ini tanpa settingan Bapak Ibu, ini langsung live. Jadi itu tadi contoh SBK yang saya lakukan di kelas 12 TKRB. Ini kelas yang lain juga banyak yang dilakukan, tapi kebetulan yang terdokumentasi ketika di sana anak didik kita itu memang luar biasa ya. Dan terkadang saat mengajar, bentuk kita menjadikan murid sebagai center itu adalah melibatkan mereka dalam proses pendidikan. Ketika pembelajaran misalnya SDK nggak melulu gurunya yang mimpin, tapi justru anaknya yang mimpin. Ternyata tadi untuk memancing ke SMK bisa dijawab sendiri sama jurusannya gitu kan pada langkah awalnya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sederhana, sepele sih, tapi itu ternyata menarik untuk dicoba biar kelasnya nanti nggak bosan. Apalagi kalau kelasnya udah jam akhir atau setelah pelajaran olahraga itu wah luar biasa itu. Jadi perlu menumbuhkan dulu semangat anak-anak dengan sesuatu yang bisa memancing semangat mereka. Nah, ini adalah tanggapan dari siswa kelas 12 TKRB tentang kegiatan SBK yang dilakukan selama pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh Mas Basir,
SDK tadi. Tapi saya sempat takut jujur ya, ketika melakukan banyak SDK, banyak game gitu, jangan-jangan nanti materinya justru mereka nggak masuk. Yang masuk hanya sisi hiburannya saja gitu kan. Makanya tadi saya tanyakan kepada mereka, berarti tetapi untuk materinya paham nggak gitu? Oh ternyata alhamdulillah masih paham. Jadi materinya justru karena dengan adanya tambahan game SDK itu mereka jadi lebih bersemangat, karena memiliki semangat yang lebih tinggi, otomatis mereka bisa memahami materi lebih dalam. Karena biasanya kalau anak udah malas itu kan mereka tidur, browser, main handphone saja kayak gitu kegiatannya. Jadi dengan adanya SDK mereka lebih senang dan mengikuti pembelajaran. Nah, ini contoh yang lain usaha saya untuk menjalankan prinsip-prinsip KHD dalam lebih memanusiakan siswa ya. Istilahnya bisa dibilang seperti itu. Kita menjadikan siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Nah, itu adalah membuat kesepakatan kelas. Karena jadi ada pengalaman saya mengajar di kelas 10 ATRB. Kelas ini sangat luar biasa. Nah, dibandingkan kelas ATRA, kelas ini mohon maaf ini lebih unik lagi. Setiap kali saya masuk kelas banyak siswa yang masih tiduran. Hampir setiap kali saya masuk kelas, saya kan pelajarannya sudah jam kelima ya. Tapi prakteknya saat saya pelajaran itu pasti kelasnya belum bersih. Terus juga anak-anak itu bajunya tidak rapi, tempat duduknya berantakan, banyak yang duduk di meja, pokoknya luar biasa sekali. Mungkin bapak ibu yang mengajar di sana juga mengalami hal serupa. Adakah yang mengajar di 10 ATRB juga? Oh iya, ada Pak Siap. Bagaimana Pak Siap mereka? Oh, alhamdulillah. Berarti ternyata kalau diajar Pak Siap itu jihad ya. Tapi kalau diajar saya kemarin, mohon maaf ini agak luar biasa tingkahnya untuk karena saya menerapkan terlalu menjadi teman mereka itu. Nah, oleh karena itulah saya merubah strategi. Saya itu nggak tegaan orangnya. Jadi kalau mau menghukum, ayo siapa yang terlambat lari 5 menit, saya nggak tega. Siapa tahu belum makan kan gitu nanti pingsan malah saya repot ya. Jadinya saya biasanya yaudah besok kerjakan materi membuat puisi atau membuat pantun kayak gitu yang khusus bahasa Indonesia aja. Akhirnya saya merubah strategi, saya coba membuat kesepakatan kelas. Nah, ini adalah proses pembuatan kesepakatan kelas di kelas 10 ATRB. Nah, ketika saya membuat kesepakatan kelas itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas itu saya memberikan kertas kepada anak-anak, kertas label itu yang berwarna-warni dan dinarik. Kemudian mereka saya minta menuliskan kesepakatan kelas yang ingin mereka usulkan untuk kelas mereka. Misalnya lebih disiplin, lebih menjaga kebersihan, kemudian tidak makan di kelas, misalnya seperti itu. Nah, lalu nanti dari usulan mereka kami nempel di depan satu persatu. Nah, terus nanti kami analisis bersama mana nih yang bisa dimasukkan, mana yang di skip atau dilewati gitu. Nah, jadi pada proses pembuatan kesepakatan kelas ini ternyata masih membutuhkan tuntunan juga untuk bisa mencapai kata mufakat. Karena kan pasti ada perbedaan keinginan, singgungan di situ. Ada anak yang rajin, oh ya, pokoknya masuk kelas harus tertib, nah harus tepat waktu. Tapi kalau anak-anak yang agak malas mengikuti pembelajaran di kelas, pasti mereka ingin istirahatnya di depan jam 30 menit gitu kan. Ada juga yang nanti kesepakatan kelasnya bebas makan dan minum di kelas, nah kayak gitu. Jadi akhirnya kita harus bisa menegosiasikan hal tersebut. Kemudian kita harus bisa membimbing mereka untuk bisa mencapai kata mufakat sehingga mereka bisa mengetahui arti dan makna tentang perbedaan dan menimbulkan kesadaran diri dalam diri mereka untuk berubah. Nah, ini adalah hasil kesepakatan kelas di kelas 11 ATRB. Di situ ada foto-fotonya, di situ antara lain nanti tidak terlambat masuk kelas, menjaga kebersihan di dalam kelas, tidak bermain handphone di dalam kelas, tidak pacaran di kelas, seperti itu. Nah, ini adalah tanggapan siswa 11 ATRB atas pembuatan kesepakatan kelas yang
merdeka karena tidak terkesan dengan peraturan-peraturan sekolah, tetapi mereka lebih bisa mengekspresikan diri dengan kesepakatan kelas yang ada. Nah, itu tadi implementasi untuk modul 1.1, aksi nyata yang saya lakukan di kelas-kelas. Masih kecil sih dan masih perlu banyak latihan dan pengembangan terus ke depannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan menyampaikan untuk implementasi modul 1.2, yaitu nilai dan peran dari guru penggerak. Jadi modul ini memuat nilai dan peran dari guru penggerak. Jadi sesuai dengan profil belajar Pancasila, tujuan pendidikan menurut Kepusdiknas itu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Sesuai dengan profil belajar Pancasila, dapat Bapak Ibu saksikan di situ, kita diharapkan bisa mengajarkan dimensi-dimensi profil belajar Pancasila. Peran dari guru penggerak ini utamanya pemimpin pembelajaran, komunitas praktisi, menjadi coach, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini menjadi pemimpin pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengajar di kelas, jadi mengkondisikan anak itu adalah bentuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ini adalah bentuk menggerakkan komunitas praktisi. Saya baru berdiskusi dengan beberapa guru saja tentang apa yang sudah saya lakukan. Ini menjadi coach bagi guru lain. Jadi beberapa waktu saya membimbing di situ. Nah, ini bentuk kegiatan mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Tiap murid adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki guru penggerak, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Ini yang sudah saya lakukan aksi nyata untuk pengembangan diri dan orang lain. Ketika menjadi pembina upacara adalah kesempatan untuk menyampaikan motivasi dengan mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Memimpin pembelajaran, murid adalah pemimpin dari diri mereka sendiri. Jadi kepemimpinan mereka adalah bentuk kepemimpinan guru dalam pembelajaran. Untuk memimpin manajemen sekolah dari tahun 2016 sampai 2022 saya menjadi bendahara POP dan gaji, lalu menjadi wakasek Salpras sejak tahun 2022. Itu bentuk terlibat dalam manajemen sekolah. Nah, untuk memimpin pengembangan sekolah, kebetulan pada tahun 2022 saya dipercaya menjadi ketua bantuan SMKPK. Di situ saya bersama teman-teman belajar untuk mengembangkan sekolah ini. Nah, untuk nilai guru penggerak ada 5 nilai, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk mandiri, seorang guru penggerak harus selalu bisa mendorong dirinya sendiri melakukan aksi dan mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian reflektif itu berarti harus selalu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik pada diri sendiri maupun pada pihak lain. Kolaboratif itu seorang guru penggerak harus senantiasa membangun hubungan kerjasama yang positif dengan seluruh pihak pemangku kepentingan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Inovatif berarti seorang guru harus mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dan berpihak pada murid berarti seorang guru harus selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Nah, ini contoh tadi membuat kesepakatan kelas adalah bentuk aksi nyata menerapkan nilai dari guru penggerak. Jadi siswa perlu diajarkan untuk memiliki kemandirian dan kolaborasi yang baik dengan teman-temannya. Nah, saat menuliskan kesepakatan kelas tadi, murid telah belajar menjadi sosok yang reflektif dan berinovasi dalam menyusun kalimat. Yang perlu ditekankan adalah murid adalah subjek pembelajaran yang harus kita tuntut untuk meraih kebebasan dalam belajar. Itu tadi untuk modul 1.2, cukup singkat, intinya mengenai
peran dan nilai guru penggerak. Adapun selanjutnya yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kita sebagai warga dari SMK Negeri 1 Tulung pasti memiliki visi, pandangan kita untuk SMK Negeri 1 Tulung ke depan itu akan dibawa seperti apa. Itulah visi. Visi dari seorang guru penggerak diharapkan mampu mengakomodasi dan mengimplementasikan pengamalan dari profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi visi itu harus bisa nanti menyentuh aspek akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam maupun akhlak bernegara. Kemudian juga mewujudkan peserta didik yang memiliki kebinekaan global, lalu bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kaitannya antara visi tadi dengan modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa seorang guru penggerak itu berarti memiliki nilai, harus bisa untuk memiliki kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid hingga bisa menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Seorang guru penggerak itu memiliki peran untuk bisa menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini adalah contoh dari bentuk peran dari seorang guru penggerak, yaitu belajar untuk menjadi coach sebagai guru lain. Selain itu juga diharapkan bisa menggerakkan komunitas praktisi dan menggapai visi mereka pada murid-murid melalui menumbuhkan profil belajar Pancasila dan inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif. Tidak bermanfaat ataupun tidak berguna memiliki visi yang luar biasa, tetapi tidak ada langkah untuk mengimplementasikannya. Jadi di sini yang terpenting adalah memiliki visi yang menumbuhkan profil belajar Pancasila, tapi kemudian bisa memiliki inisiasi perubahan untuk bisa melaksanakannya. Perubahan itu bisa jadi dari dalam diri utamanya pasti ya, kemudian ke lingkungan sekitar, lalu ke masyarakat secara umumnya. Saya percaya bahwa murid saya adalah, semuanya pusatnya pada murid. Saya memiliki kepercayaan bahwa murid saya adalah individu unik dengan beraneka ragam potensi, kekuatan, kodrat yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Saya percaya bahwa murid saya semuanya baik, semuanya memiliki potensi yang perlu digali. Tuhan itu maha adil, gak ada kok manusia yang dilahirkan itu tidak memiliki potensi. Orang cacat sekalipun. Nah, kalau kita melihat olimpiade itu kan ada olimpiade ya. Untuk orang cacat apa namanya? Iya, para games. Nah, bahkan orang-orang yang cacat sekalipun mereka itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Apalagi anak didik kita yang notabene sempurna, pasti mereka memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Jadi visi itu harus diawali dari kepercayaan dulu. Saya percaya bahwa murid saya ini adalah individu yang unik dengan beragam potensi dan kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Lingkungan belajarnya harus positif. Kalau kita sebagai guru, kita sebagai pendidik nggak bisa membentuk lingkungan belajar yang positif, bagaimana tadi kita menuntut mereka, anak didik kita bagaimana mau berkembang gitu kan. Jadi itu semuanya berkolerasi. Untuk selanjutnya, cara menanamkan keyakinan. Punya visi harus punya keyakinan. Nah, keyakinannya bagaimana? Kita harus yakin dulu. Setiap murid dapat mencapai sesuatu atau prestasi jika selaras kodratnya. Jika
pembelajaran untuk bisa berkembang. Jadi belajar bareng, mitra itu belajar bareng, gurunya sama muridnya ya belajar bareng. Adapun ini adalah contoh visi yang kemarin saya buat pada kegiatan modul 1.3 visi guru penggerak. Simple sih, visi yang saya buat itu mewujudkan pelajar yang berkarakter Pancasila. Di situ mewujudkan pelajar yang berkarakter Pancasila itu saya tuliskan menjadi visi karena pelajar yang berkarakter Pancasila itu menurut saya sudah mewakili keseluruhan dari cita-cita KHD, bahwa seorang pelajar berkarakter Pancasila itu berarti mereka sudah menghafalkan profil pelajar Pancasila. Berarti pelajar kita itu sudah beriman dan bertakwa, mereka memiliki kebinekaan global, mereka memiliki kegotong royongan, mereka bisa memiliki kreativitas yang tinggi, mereka juga bisa memiliki nalar yang kritis, dan mereka memiliki kemandirian. Nah, untuk bisa mencapai visi tadi, kita harus bisa memiliki strategi. Kita harus bisa menjalankan inquiry apresiatif. Apa itu? Yaitu sebuah filosofi, suatu landasan berpikir, fokusnya pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif. Kolaborasi menemukan hal positif, gitu kan? Dari baik itu dalam diri seseorang hingga nanti ke suatu organisasi, lalu nanti ke dunia di sekitarnya, baik itu di masa lalu, masa kini maupun masa depannya. Nah, untuk bisa melaksanakan inquiry apresiatif, kita bisa melakukan dengan model Bagja. Apa itu Bagja? Wah, sepertinya ini mulai mengantuk. Mari kita meningkatkan semangat kita sebentar. Oke, mungkin ada yang hafal lagu Profil Pelajar Pancasila? Belajar Pancasila yang punya kita itu, ada yang hafal? Pak siap, Pak siap. Luar biasa. Iya, karena memiliki visi berarti kita perlu melakukan inquiry apresiatif, dan inquiry apresiatif itu bisa kita lakukan dengan memulai prakarsa perubahan melalui sisi positif atau kekuatan atau aset untuk dapat menguatkan individu dan semangat gotong royong. Tujuannya untuk mendorong perjumpaan multi unsur. Jadi untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid, itulah utamanya tujuan dari visi. Adapun untuk dimensi lingkaran pengaruh, jika kita memiliki visi, maka kita harus melakukan dari diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa menggerakkan orang lain. Setelah kita menggerakkan orang lain, rekan sejawat kita misalnya, kita akan bisa menggerakkan institusi kita, lalu kita akan bisa menggerakkan lingkungan dan masyarakat untuk mencapai visi tadi. Langkah-langkah dalam melaksanakan Bagja, dalam membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, lalu
menggali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini adalah contoh pembuatan rencana bagja prakasa perubahan yang saya lakukan ketika diklat CGP kemarin, yaitu saya berencana membuat prakasa perubahan, melakukan pengenalan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, untuk poin membuat pertanyaan utama ini tujuannya untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan, dan pertanyaan yang dibuat itu bertujuan memprovokasi dan menginisiasi perubahan atau prakarsa. Dan di sini nanti harus bisa melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan. Jadi butuh dukungan dan juga butuh urgensitas. Nah, lalu pertanyaan yang saya susun pada poin ini, B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya yaitu media pembelajaran apa yang efektif, kemudian inovasi apa yang dilakukan dalam menggunakan media yang efektif. Nah, adapun untuk daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu mengamati respon siswa dalam KBM, lalu berkolaborasi dengan komunitas praktisi untuk menentukan inovasi media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini pertanyaan yang muncul adalah apa yang dilakukan guru dalam menggunakan media pelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, ini tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu kemauan dan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga pembelajaran lebih mudah dipahami siswa. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membuat media pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa. Selama ini kita terbiasa membuat media pembelajaran ya asal buat aja, kita buat secara klasikal kan gitu. Jadi satu media pembelajaran untuk satu kelas semua. Nah, padahal itu dirasa belum mengakomodasi kemerdekaan belajar siswa, bahwa setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Oleh karena itulah perlu kita memikirkan cara membuat media pembelajaran yang memang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, untuk hal itu kita perlu melakukan tindakan, yaitu berkolaborasi dengan komunitas praktisi untuk mengenali minat dan bakat siswa, jika perlu melibatkan orang tua siswa. Jadi di sini tidak hanya melibatkan komunitas praktisi saja, baik itu meliputi wali kelas, bisa juga guru BK-nya, rekan sejawat kita yang lain, teman-teman kita yang mengajar di kelas tersebut, atau juga dengan orang tua siswa. Karena kadang ada bakat anak yang sama sekali tidak bisa kita telusuri, jadi kita perlu bertanya kepada orang tuanya. Nah, kemudian gali mimpi. Langkah selanjutnya dari bagja yaitu gali mimpi. Kita perlu menyusun deskripsi kolektif bagaimana inisiatif terwujud dan membayangkan dan menggambarkan masa depan. Dan masa depan itu dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Kita mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, baik itu kapan, di mana, dan siapa saja. Jadi pertanyaan yang muncul adalah hal baru apa yang dilakukan agar proses KBM lebih efektif dan menyenangkan. Nah, tindakan yang dapat dilakukan adalah berkreasi dalam membuat media pembelajaran yang memunculkan antusiasme siswa sesuai minat bakat mereka dengan melibatkan siswa, komunitas praktisi, dan juga orang tua. Nah, lalu jabarkan rencana. Kita harus bisa mengidentifikasi tindakan konkret yang akan dilakukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil, sederhana, tetapi harus dilakukan segera agar bisa membuat sebuah terobosan dan memudahkan keseluruhan pencapaian. Nah, kemudian kita juga perlu menciptakan organisasi yang ideal demi bisa mencapai inti tadi. Dan kita juga perlu untuk mempertahankan perubahan yang sudah positif, lalu menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Nah, selanjutnya kita menyusun deskripsi kesuksesan pencapaian
Nah, jadi pertanyaannya bagaimana rencana itu akan dilakukan? Nah, di sini tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu merancang media pembelajaran yang menarik dengan melibatkan siswa. Karena nanti yang menggunakan adalah siswa, jadi siswa perlu kita libatkan agar memang menarik bagi mereka. Nah, perlu juga melibatkan komunitas praktisi dan orang tua untuk bisa mewadai minat bakat siswa. Lalu langkah selanjutnya tidak hanya merancang, kita perlu memakai media pembelajaran tersebut dalam KBM dan ini bisa kolaborasi. Tidak perlu sebuah media pembelajaran hanya bisa dipakai untuk satu mapel saja. Seperti contoh kemarin untuk pelajaran agribisnis ternak ruminansi ya jurusan ATR itu mereka membuat media pembelajaran sebenarnya mau praktek ya, praktek membuat miniatur kambing. Nah, justru miniatur kambing itu ternyata bisa dijadikan media pembelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dengan mengamati langsung miniatur kambing tersebut, siswa akan lebih mudah ketika harus menjelaskan teks prosedur, ketika mereka harus membuat teks prosedur tentang miniatur kambing tadi. Nah, setelah kita memakai media pembelajaran tadi dalam KBM, kita harus juga mengevaluasi efektivitas media pembelajaran tersebut. Jadi setelah kita pakai, kita evaluasi lagi. Oh, efektif nggak sih? Kalau enggak, kurangnya di mana? Kita perbaiki lagi, kita sempurnakan lagi untuk kelas yang lain seperti itu. Nah, baca area terakhir yaitu atur eksekusi, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Kita udah punya rencana yang luar biasa, tapi kita tidak tahu siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, maka rencana itu hanya akan sia-sia, kan begitu. Jadi atur eksekusi ini merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Kita perlu juga menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Kita juga perlu menjalin jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misalnya ada protokol, SOP, knowledge management, connect, refleksi gitu. Nah, jadi pertanyaan apa yang ada yaitu yang dapat dilakukan, perubahan apa yang dapat dilakukan dalam membuat media yang efektif dan menyenangkan. Tindakannya yaitu dengan membuat media pembelajaran yang efektif, menyenangkan, sehingga nanti muaranya adalah siswa lebih senang dan memiliki semangat yang lebih tinggi dalam belajar. Nah, ini adalah koneksi antar materi. Dari tadi ada materi di modul 1.1, modul 1.2, kemudian modul 1.3, mulai dari filosofi KHD, kemudian nilai guru penggerak, peran guru penggerak, inquiry apresiatif, kemudian ada bakja, lalu ada visi murid merdeka dan profil pelajar Pancasila. Nah, muaranya nanti apa? Oh, ternyata ada di situ visi untuk mewujudkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, lalu rancangan tindakan aksi nyatanya bagaimana? Nah, ini contoh rancangan tindakan aksi nyata yang kemarin saya buat, bahwa untuk menciptakan murid berprofil pelajar Pancasila bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Itu bisa menjadi salah satu langkah awal gitu ya, membangun kesepakatan kelas. Jika kesepakatan kelas tadi dibuat di setiap kelas, masing-masing guru mematuhinya, kemudian mendorong anak-anak juga untuk menjalankannya. Nah, itu pasti nanti akan terbentuk sebuah kebudayaan. Nah, di situ tentang kesepakatan kelas. Gak mungkin kok ada kesepakatan kelas yang negatif. Pasti yang namanya cita-cita, yang namanya kesepakatan itu pasti bernilai positif. Dari budaya-budaya positif kecil itu nantilah kita bisa menciptakan murid berprofil belajar Pancasila. Itu menjadi salah satu langkah menuju ke sana. Nah, adapun untuk kegiatan pada rancangan tindakan aksi nyata itu meliputi latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan.
sekali materi yang saya dapatkan itu, jadi sampai pikirannya itu penuh sekali. Wah, ini ilmunya sangat luar biasa, tapi mengimplementasikannya memang perlu sedikit demi sedikit. Budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif itu berarti kebudayaan. Nah, bisa karena biasa. Kemudian kebiasaan itu akan membentuk sebuah budaya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang yaitu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nah, budaya positif selama ini di sekolah ada miskonsepsi tentang kontrol. Nah, selama ini ada ilusi guru mengontrol murid. Ini mungkin bapak-bapak yang STM 2K gitu lebih lah. Nah, ibu-ibu yang STM 2K ini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Nah, lalu ada juga ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Kamu itu ya nggak pernah tertib, nggak pernah disiplin, datangnya terlambat terus. Kamu itu nggak kasihan sama ibu. Nah, setiap hari nungguin di gerbang, kamu terlambat terus. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, itu kan kita selama ini sering mengkritik dan mengontrol murid dengan rasa bersalah. Itu tuh sebenarnya ilusi loh Bapak Ibu ternyata. Jadi apa yang selama ini kita anggap disiplin, nah kontrol guru yang dilakukan dalam menghadapi murid ternyata selama ini adalah ilusi, ada miskonsepsi, ada kesalahan konsep yang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian kita juga memiliki ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Aku tuh gurumu loh, aku lebih tua loh, kamu tuh harus paham ya. Jadi kamu harus manut, harus nurut sama ibu. Nah, karena kita selalu hal seperti itu. Nah, jadi padahal kita itu percaya bahwa kita bertanggung jawab untuk membuat murid-murid kita melakukan apa yang kita minta. Ya, apapun harus diterima karena itu sudah peraturan. Ya, kan? Selama ini kita berasumsi seperti itu. Itu ternyata miskonsepsi Bapak Ibu. Dan saya juga baru paham saat belajar ini. Nah, jadi ternyata ada perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bahwa menurut Stephen R. Covey yang dimuat pada Critical Center Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di situ perubahan itu berarti intinya dimulai dari kita melihat dunia. Kita ingin merubah murid kita, harus dari diri kita yang berubah. Ada stimulus respon tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda. Kemudian ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tidak semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita sama-sama melihat botol ini, gambarannya akan berbeda. Dari saya melihat ini ya, aqua. Dari Bapak Ibu yang duduk di sebelah sana akan melihat ini 600 ml. Yang sebelah sana akan melihat ini aqua juga ternyata. Nah, satu barang saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda gitu. Nah, kemudian ada stimulus respon.
bocor di jalan. Maaf, iya, peran sepeda. Terima kasih Bu Andi, Anda terbukti mengikuti kegiatan dengan sangat seksama. Jika siapa tahu yang terlambat tadi ternyata karena ban sepedanya bocor. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian siapa tahu mengambil ballpoint temannya tadi karena dulunya itu justru ballpoint dia. Dia ada label di situ, ada tanda tertentu gitu kan, ballpoint itu udah muter-muter. Oh ternyata ini ballpointku sendiri loh tak ambil. Jadi belum tentu sebuah tindakan negatif itu bisa dimaknai sebagai kesalahan. Pasti ada penyebabnya. Nah itu kita gali dulu. Nah ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah motivasi eksternal contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia tidak dihukum, itu contoh motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga masih contoh motivasi eksternal. Tapi untuk menghargai diri sendiri, itu adalah contoh motivasi internal. Nah, lalu ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas itu nanti sifatnya abstrak ya, beda dengan kesepakatan kelas tadi, dia lebih abstrak. Nah, kemudian berisi pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif yang mudah dipahami. Nah, ini contoh saya membuat keyakinan kelas, aksi nyata yang saya lakukan. Ini di kelas 12 TKRC. Hampir sama dengan kata-kata kelas tadi. Anak-anak saya beri kertas, saya jelaskan tentang keyakinan kelas, lalu saya meminta mereka menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Berdisiplinan. Jadi keyakinan kelas itu kata-kata yang universal. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 TKRC. Jadi saya di situ berulang kali setiap kali ngajar itu yang hilang siswanya pada jam pertama ya. Sejak jam pertama itu selalu yang tidak berangkat banyak sekali, minimal 5 anak, bisa jadi 7 anak, pernah lebih dari separuh nggak berangkat. Jadi miris gitu loh. Akhirnya setelah
belajar pada PGP ini, saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama mereka. Dan harapan saya setelah adanya keyakinan kelas ini nanti sikap mereka berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, proses pembuatannya setiap anak saya beri kertas, saya minta menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka usulkan untuk kelas. Apakah kejujuran ataukah toleransi? Jadi hal-hal yang bersifat umum, yang bersifat universal. Oh, apa sih yang nilai-nilai apa yang saya inginkan ada di kelas ini gitu. Nah, kemudian tadi yang dituliskan anak-anak ternyata sangat beragam begitu. Ada mungkin yang sama, kami kelompokkan, akhirnya nanti terbentuklah keyakinan kelas mereka. Nah, ini hasil keyakinan kelas. Jadi kemudian setelah terpilih keyakinan kelas yang sudah diyakini apa saja, saya minta anak-anak untuk membuat di dalam kertas yang lebih rapi begitu. Nah, kemudian keyakinan kelas ini kami tempel di depan kelas dengan harapan mereka akan selalu yakin dengan keyakinan kelas yang telah mereka miliki. Nah, ini ikrar keyakinan kelasnya. Tadi kan sudah dituliskan tuh supaya mereka tidak lupa, karena itu kan keyakinan kelas ya. Apa yang kita yakini itu perlu kita ikrarkan bersama. Jadi saya ada seremoni anak mengikrarkan keyakinan kelas. Dan di situ saya mengadakan ibu kadang hal-hal yang seremoni itu juga perlu gitu. Makanya itu saya meminta anak didik untuk mengikrarkan keyakinan kelas tersebut supaya mereka lebih termotivasi akan janji yang telah mereka buat. Ini tadi. Jadi intinya keyakinan kelas itu percuma hanya dibuat. Jadi stop dreaming, start doing. Dan ini tertulis di bagian merah bawah ini. Nah, kemudian inilah tanggapan siswa kelas 12 TRC atas kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ini maaf videonya lupa tadi ya.
Alhamdulillah seperti itu. Kira-kira Mas Rizky masih ingat nggak kira-kira tugas kemarin apa saja? Ya apa itu? Luar biasa. Semoga dengan Mas Rizky hafal itu berarti bentuk memang satu kelas di 12 PKRC itu sudah kelihatan untuk betul-betul melaksanakan apa keyakinan kelas yang sudah kalian miliki. Semoga Allah merestui ya. Dan sana kembali kelas ya. Makasih atas waktunya. Rizky. Nah, ini adalah contoh tanggapan siswa. Tapi memang setelah dilakukan refleksi, setelah saya amati, setelah adanya keyakinan kelas itu alhamdulillah ada peningkatan. Yang semula tadi siswa yang tidak masuk atau bolos di kelas itu ada banyak ya, karena ada keyakinan disiplin, mereka akhirnya jumlah siswa yang tidak masuk itu berkurang. Jadi tingkat kedisiplinan memang semakin meningkat. Jadi ternyata juga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk budaya yang lain yaitu ada identitas gagal itu berupa hukuman, identitas berhasil itu berupa disiplin. Jadi kalau kita menghukum siswa itu sebenarnya adalah bentuk identitas yang gagal karena itu memberikan ketidaknyamanan, kemudian juga menyakitkan gitu ya. Tetapi beda kalau kita ganti, jika dengan kedisiplinan itu ditegakkan dengan sanksi itu nanti tetap membuat ketidaknyamanan, tapi ada penjelasan di situ. Nah, di sini ada praktek restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Nah, jika biasanya kita hanya memberikan hukuman siswa atau kita memberikan sanksi, nah di sini ternyata ada hal lain yang bisa dilakukan yaitu restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan gitu ya. Dan itu nanti bertujuan untuk menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi masalahnya terpecahkan, murid bisa belajar bertanggung jawab dan bisa fokus pada pemecahan masalah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan itu pasti ada latar belakangnya. Yang di tengah ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Apakah untuk bertahan hidup, apakah kesenangan, apakah cinta kasih dan kasih sayang, apakah kekuasaan atau kebebasan. Nah, bersifat kalau bertahan hidup ini nanti ada penjelasannya di situ tentang bertahan hidup, cinta kasih mungkin kaitannya dengan koneksi sosial. Penguasaan ini karena ingin mencapai sesuatu, kebebasan ingin memiliki otonomi, kesenangan ini untuk mencari kesenangan saja. Nah, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru sering melakukan ini, tapi tidak sadar. Yang pertama adalah sosok penghukum, memberikan hukuman fisik maupun verbal. Nah, biasanya ini memerlukan sistem atau alat untuk bisa menekan murid-muridnya di dalam. Lalu ada membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan ya sama ibu, udah susah-susah kesini ngajar kamu, malah kamunya gak ngikutin pelajaran dari tadi, asik dianan sama cewekmu. Membuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, piye tole telat ae, ya wes rasa dibalai, wes ora lungguh. Nah, ini sebenarnya bagus, gak menyakiti murid, tapi nanti murid itu manutnya sama kita, sama orang lain, apakah dia manut? Kan enggak. Kemudian ada si monitor pemantau. Kalau memonitor ini berarti mengawasi. Nah, bertanggung jawab terhadap perilaku orang yang diawasi. Dan ini biasanya dia bisa memisahkan dengan baik hubungan pribadi antara dia dengan orang yang dipantau, dengan yang dimonitor. Lalu ada yang terbaik dalam 5 posisi kontrol yaitu manajer. Manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ini sudah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, tapi dia juga sewaktu-waktu bisa kembali ke kedua posisi ini. Nah, segitiga restitusi
restitusi. Ini yang mau saya kenalkan ke Bapak Ibu, yaitu cara menanamkan disiplin positif. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya orang yang bersalah itu ketika kita hujani atau kita hukum di depan orang lain, dia tidak akan bisa kembali ke kelompoknya dengan baik, dengan harga diri yang tinggi. Orang yang bersalah itu pasti akan kembali ke kelompoknya dengan rasa malu, kan gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalahnya sendiri, lalu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan itu dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Gitu ya. Nah, proses pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, lalu ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh budaya positif penerapan segitiga restitusi. Kamu tahu kan mengapa itu mengambil di sini? Sepertinya saya tahu. Nah, sekarang kita tolong kami ceritakan kronologi kejadian kemarin. Saya minta maaf Bu, kemarin waktu pelaksanaan tes bahasa Indonesia, saya ketahuan membuka HP Bu. Oleh pengawas tes, mereka tanya. HP saya harus disita, gambar jawaban saya diambil, dan saya disuruh keluar dari ruang kelas. Ya, terima kasih kalau sudah mau berkata jujur. Di sini saya bukan mau menyalahkan kamu. Lagi pula saya yakin semua orang pasti tidak kesalahan. Banyak siswa lain yang memang melakukan hal serupa seperti kamu. Iya Bu. Nah, kamu tentunya punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Karena malam sebelum tes bahasa Indonesia, saya tidak dapat belajar karena demamku. Jadi saya hanya minum obat langsung tidur. Karena ingin nilai saya bagus, saya berniat membuka internet dulu. Nah, menurutmu adakah cara yang lebih efektif agar kamu dapat mencapai keinginanmu itu? Ada Bu, walaupun saya sakit, saya selalu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan serius. Tentu saya masih ingat materinya walaupun tidak sempat belajar. Dan saya tidak banyak menunda Bu. Nah, itu bagus. Itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita buat. Kamu ingat kan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Berlaku jujur dan mendengarkan Bu. Jadi depannya apa ya? Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Bahwasanya ketika ada anak yang mencontek, tidak serta-merta kita langsung menghukum mereka. Kita tanya dulu penyebabnya apa, kemudian nanti kita stabilkan dulu. Oh, bahwa semua orang memang pernah juga melakukan kesalahan gitu. Kemudian kita minta dia mencari solusi atas masalahnya sendiri. Sama halnya ketika ada anak yang terlambat. Nah, jadi ini adalah koneksi antar materi untuk budaya positif yang telah saya buat, bahwa guru penggerak akan menjadi transformer pendidikan. Dengan jadi seorang guru penggerak perlu menguasai paradigma dan visi guru penggerak. Jadi harus menguasai filosofi pendidikan di Indonesia, harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, harus mampu membangun visi sekolah, dan harus mampu membangun budaya positif di sekolahnya. Jadi untuk merancang tindakan aksi nyata tadi ya, menciptakan murid belajar Pancasila dengan membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif. Nah, itu tadi rangkaian materi yang saya terima dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak yang saya peroleh selama 2,5 bulan. Dan ini tadi saya imbaskan selama 1,5 jam begitu. Mohon maaf jika Bapak Ibu sampai bosan karena memang materinya sangat banyak. Nah, dari apa
mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Silakan Bu Tuning. Oh sebentar, ini ya mikrofonnya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini setiap anak atau peserta didik itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan pasti memiliki orientasi pembelajaran menyenangkan juga yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, apakah pembelajaran yang menyenangkan itu harus selalu mengikuti kemauan setiap peserta didik? Terima kasih. Terima kasih Bu Tony. Mohon izin langsung saya jawab saja ya Bapak Ibu. Saya satu pertanyaan langsung satu jawaban karena waktu kita terbatas, mungkin nanti 3 penanya saja. Ya, terima kasih Bu Tony, pertanyaannya luar biasa. Pembelajaran yang menyenangkan. Ketika kita mau memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, padahal murid kita notabene murid SMK, pasti yang berpihak pada mereka itu mereka anggap yang menyenangkan. Nah, apakah ketika memberikan pembelajaran yang menyenangkan harus mengakomodasi semua keinginan siswa? Nah, untuk monggo silakan nggak apa-apa yang berkepentingan Jemput. ya. Nah, jadi ketika memberikan pembelajaran yang menyenangkan, inti dari menyenangkan itu berarti adalah anak bisa mengikuti pembelajaran dengan hati bahagia, bukan lagi dengan merasa terpaksa, bukan lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa terintimidasi. Sebenarnya lebih di situ. Jadi kalau kita mau mengakomodir semua keinginan anak, ada yang ingin pembelajarannya 5 menit aja, saya mau jajan ke kantin, nah apakah itu juga akan kita terima gitu kan? Juga tidak. Mungkin berarti kita bisa memberikan pilihan yang lain. Oh, kalau pembelajaran menyenangkan bagi siswa, saya ingin pembelajaran sambil mendengarkan musik Bu, boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin saat kita pembelajaran karena suara kita mungkin juga nggak semerdu para penyanyi gitu, anak juga mungkin bosan. Ketika pembelajaran mereka mau sambil mendengarkan musik ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kok setiap anak memutar musiknya masing-masing, nanti kan kelasnya sangat bising ya. Nah mungkin satu kelas ya kita putar aja satu musik instrumental atau mungkin lagu-lagu yang sedang lahir, tidak apa-apa, tapi satu lagu aja untuk semua kelas. Dan bisa nanti kan request ya ada gantian lagu gitu kan. Nah itu bisa dilakukan. Atau mungkin pembelajarannya misalnya ada anak, Bu pembelajaran sambil makan Bu, saya makannya di kantin ya Bu, saya nggak dibawain bekal loh. Nah jadi kalau memang anaknya punya penyakit riwayat mah, dia nggak sempat sarapan, apa yang mau kita larang. Tapi kalau kita mengizinkan anak itu keluar pergi dari kelas, bagaimana dia mengikuti pembelajaran? Nah mungkin di situ nanti kita bisa memancing teman yang lain untuk memunculkan nilai kegotong royongan. Oh ini makan bekalku aja. Nah jadi kan makan bekalnya temannya dulu, nanti dia bertanggung jawab membelikan temannya atau mengganti bekal temannya itu saat makan siang, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mencari alternatif pembelajaran yang menyenangkan dan itu bisa mengakomodasi minimal beberapa permintaan anak. Kalau semuanya bisa dituruti, Bu saya belajarnya sambil tidur, ya nggak apa-apa sambil tidur, tapi nah kan ada syaratnya dulu ya. Tapi kamu sudah selesai dengan latihan ini misalnya. Jadi kita sebagai guru itu kan pintar-pintarnya ya menjadi pemimpin pembelajaran. Dan inti dari pembelajaran menurut KHD berpihak pada murid, walaupun menyenangkan, itu jangan sampai meninggalkan hakikat dari pembelajaran. Bahwa pembelajaran itu utamanya adalah bermakna. Tadi bermakna itu ya. Oh saya lapar Bu, oh boleh makan milik temannya dulu, tapi nggak usah ke kantin. Jadi tetap disiplin waktunya, tapi dia ada kegotong royongannya, kan ada bermakna di situ. Jadi bagaimana satu hal kecil anak sekarang itu kan perlu diberitahu, dikupaskan segala sesuatu kejadian peristiwa itu perlu dikupaskan. Nyok maaf nih, kocoknya gitu dok, sama-sama tindakan yang dilakukan, tapi di situ tidak melalui proses penjelasan, kan anak dia jadi nggak paham juga. Nah, oh boleh silakan, tapi makan temannya aja. Nah, ini jadi saling bergotong
bergotong royong ya, saling membantu di kelas. Nah, itu jadi kebermaknaan dalam tiap tindakan itu yang penting. Gitu. Begitu Bu Tuning ada bagaimana? Oh iya, ya, baik. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Tuning. Monggo mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, silakan Ibu Tuti Rahmawati. Mohon bantuan ya Mas Teguh, maaf merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Iya, mungkin bisa lebih keras Ibu, mohon maaf. Iya, atau didekatkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan di sini tentang restitusi tadi. Iya. Di situ kan restitusi adalah proses menciptakan kondisi Hmm. bagi murid untuk memperbaiki kesalahan diri. Nah, di sini yang saya tanyakan, apakah saat menjalankan restitusi harus selalu lengkap 3 langkah tersebut, yaitu di segitiga restitusi tadi, yaitu tentang validasi tindakan yang salah, terus yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti Oke, itu. terima kasih. Wah, ini pertanyaannya super ya. Memperhatikan semua ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, tadi ya segitiga restitusi. Apakah ketika melakukan segitiga restitusi harus semua langkah itu dilakukan? Itu tergantung kasusnya. Jadi kasusnya seperti apa, kemudian nanti penanganannya akan bagaimana. Jika memang kasus itu membutuhkan tindakan yang utuh ketiganya, ya kita lakukan ketiganya. Jika kasus itu hanya membutuhkan 2 tindakan saja, karena si anak misalnya sudah menstabilkan identitas, si anak itu sudah menyadari bahwa hal itu yang umum dilakukan misalnya, ya kita berarti tinggal melakukan validasi dan menanamkan keyakinan saja. Tetapi pada dasarnya segitiga restitusi ini untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, untuk bisa bermanfaat bagi si anak itu secara ke depan, jauh lama waktu ke depan, itu sebaiknya memang dilakukan lengkap 3. Jadi seseorang yang membuat kesalahan kita stabilkan, kita validasi dulu tindakannya yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Nah, kita bisa menstabilkan dengan cara-cara itu. Lalu kita juga harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah membuat kesalahan. Nah, tetapi setelah itu kita harus menanyakan keyakinan. Agar dia mau berubah, dia harus mengungkapkan sendiri keyakinan yang dia miliki untuk merubah dirinya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih ke depan? Jadi ketika ada yang bersalah, nggak serta-merta kita hukum, atau nggak serta-merta sudahlah tak tolongi, sana pergi, nggak apa-apa gitu. Tapi kita perlu membuat sosok ini menjadi sosok yang lebih baik ke depan, memikirkan masa depannya, yaitu dengan cara 3 ini tadi: menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakannya yang salah, biar dia tahu, biar kita juga tahu kenapa dia membuat kesalahan itu, kenapa. Lalu kita tanyakan keyakinannya, dia ingin menjadi orang seperti apa. Demikian Bu Tuti, bagaimana? Oh iya, baik, terima kasih. Monggo penanya terakhir. Oh iya, silahkan Ibu Ani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat wabarakatuh. menarik sekali ya, mungkin kita jadi punya gambaran bagaimana seorang guru penggerak itu nanti untuk bisa memajukan sekolah, terutama adalah di sekolah kita. Dari materi yang tadi Bu sampaikan, saya sangat tertarik dengan materi dari KHD Ki Hajar Dewantoro, bahwa beliau yang pertama itu kan menurut beliau proses belajar itu adalah memanusiakan manusia, ya. Terus di dalamnya itu ada tadi asas kodrat alam dan kodrat zaman.
Sedangkan kita tahu bahwa di SMK 1 Tulung ini, terutama kalau kita mengajar ke ke siswa-siswa SMK itu luar biasa, sehingga yang ingin kami tanyakan, bagaimana Ibu pengimplementasiannya terutama di kelas-kelas yang unik-unik itu, mengenai konsep atau asas dari Ki Hajar Dewantara tentang asas kodrat dan zaman itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani, sungguh pertanyaan yang luar biasa. Ini saya sampai lupa loh, dari tadi nggak aplaus buat para penanya. Wah, maaf ini baru sebelumnya dahulu. Itu nih, nah aplaus buat ketiganya ini ya. Nah, iya betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, bahwasanya inti dari filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Jika kita ingin dimanusiakan, maka kita harus memanusiakan terlebih dahulu manusia lain. Termasuk di situ utamanya adalah peserta didik kita. Jika kita ingin dihargai, dihormati oleh anak didik kita, maka kita pun harus menghargai dan menghormati mereka. Nah, adapun langkah yang perlu dilakukan yaitu bahwa kita harus memaksimalkan kodrat alam dan kodrat zaman setiap peserta didik. Benar sekali, karakter anak didik kita itu sangat luar biasa. Nah, kodrat zaman anak-anak itu kan sekarang adalah zaman 21 ya Bu. Kalau anak sekarang kodrat zamannya memang dunia mereka tidak bisa lepas dari yang namanya HP atau telepon genggam. Dari mulai mereka bangun tidur hingga mereka nanti tidur lagi, yang dipegang pertama itu adalah HP. Bahkan sering sekali mereka lupa berdoa, tapi justru mengedepankan buka HP-nya, ada pesan nggak nih? Nah, entah dari siapapun itu, dari orang yang penting gitu, atau mungkin sekedar untuk mengikuti sosial media, atau mungkin untuk untuk main game gitu. Anak-anak kita banyak sekali yang hobi main game. Di tengah pembelajaran pun mereka sering kan main game gitu, mabar, atau semacamnya. Nah, jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Kalau memang kodrat zamannya sekarang mereka harus hidup dengan handphone, ya kita berarti cara mengajarnya ya kita jadikan handphone itu teman kita. Nggak ada yang kalah, win-win solution kan gitu. Berarti jangan sampai kok HP ini jadi musuh kita nih. Enggak, ya sudah, berarti seorang guru harus pandai-pandai mencari memanfaatkan handphone ini sebagai media pembelajaran. Nah, jadi anak sekarang kita ajari untuk mandiri. Kita beri materi sedikit saja, kita minta mereka misalnya mencari materi dari HP, dari internet, dari Google, itu malah nggak apa-apa. Jadi kita manfaatkan handphone mereka biar tidak disalahgunakan saat pembelajaran untuk sekedar chattingan, untuk sekedar nge-game, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena toh tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam handphone itu sendiri banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh gitu kan. Kita bisa mengetahui perkembangan dunia juga melalui HP. Itu misalnya contoh kodrat zaman 21. Jadi anak-anak itu salah dengan teknologi kan gitu. Kayak misalnya ngajar anak ATR, tantangannya anak ATR itu biasanya, mohon maaf ini agak kurang suka dengan IT. Mereka lebih suka praktek di lapangan, memerah susu kambing, membuat susu kambing menjadi susu pasteurisasi atau menjadi susu bubuk ataupun produk-produk yang lain. Kalau praktek itu semangat loh, pinter banget kalau praktek. Jadi dari mulai pengolahan sampai nanti selesai itu bersih, rapi pekerjaannya. Tapi kalau dalam pelajaran kan mereka malas dan mereka biasanya nggak bersinggungan dengan teknologi. Nah, disitulah alhamdulillah sekolah kita dapat bantuan SMKPK, jadi bisa membawa teknologi ke dunia ATR. Kan di sana sudah ada smart room. Nah, jadi kita sesuaikan mengajar anak-anak ATR dengan tuntutan zaman. Kita ajar mereka, kita tetap kenalkan dengan komputer. Kalau kita mengajar di kelas nggak ada komputernya, ya kita minta mereka membuat laporan dengan BPS misalnya, dengan HP. Lagi-lagi HP tadi bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, itu berarti mengajar anak sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian kodrat alamnya. Maksud kodrat alam ini bahwasanya setiap anak itu mereka memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Nah, disinilah kita harus bisa menghargai setiap kodrat alam anak
sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jika anak itu tumbuh di lingkungan pesantren, kita harus menghormati misalnya kebudayaannya atau maksudnya kebiasaannya, tidak mau bersalaman dengan perempuan misalnya, ya kita hormati itu. Jadi kodrat alam itu berkaitan dengan bentuk dan lingkungan di mana anak berada. Kalau kita mau yang lebih universal, kodrat alam Indonesia, berarti Indonesia itu adalah negeri timur kan. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai budaya. Jangan sampai kodrat zaman tadi ketika kita mengedepankan teknologi, anak kita akhirnya terpengaruh seluruh budaya asing, termasuk budaya-budaya yang negatifnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengarahkan anak didik kita untuk tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ataupun kearifan lokal. Contohnya nih, sebagai kita tinggal di daerah Tulung dekat dengan daerah Jatinom, ada kodrat alam. Memang di situ ada tradisi yang namanya tradisi sebaran apem. Nah, banyak siswa yang ingin membolos mengikuti tradisi itu, karena kalau memang tradisi itu ada di daerah kita harus menjunjung tinggi. Ya sudah, nggak usah anaknya bolos, tapi memang anaknya kita izinkan saja pulang lebih awal pada hari itu, khusus tradisi apem, sebaran apem itu. Tapi dengan catatan, mereka nanti diminta menuliskan laporan kegiatan sebaran apem misalnya. Nah, jadi kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan mengoptimalkan kodrat alam dan kodrat zaman setiap anak. Begitu Bu Ani. Jadi keduanya itu harus beriringan. Iya. Jadi abad 21-nya diambil untuk kodrat zamannya, tetapi kearifan lokal itu tetap harus dipertahankan karena kita adalah bangsa timur, orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ada tanggapan balik, Ibu Ani? Oh iya, baik, terima kasih. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas semua tanggapan, atas semua perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, akhirnya untuk kegiatan pengimbasan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 pelatihan calon guru penggerak di angkatan 7 bisa selesai. Dari saya Sri Winarni selaku CGP masih calon ini baru belajar. Jika banyak sekali kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada manfaatnya semoga bisa kita kembangkan untuk kita ke depannya. Itu ya, terima kasih sekali atas semua perhatian, cinta kasih, dukungan itu semua yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Ayo sih, ayo. Dan semoga kegiatan ini juga bermanfaat untuk kita. Jika ada dimensi profil pelajar Pancasila, mari dari dimensi itu kita buat keyakinan sekolah. Apa sih Bu keyakinan sekolah itu? Keyakinan sekolah itu adalah hal-hal yang universal yang kita yakini bersama untuk kita laksanakan bersama. Jika selama ini ada peraturan sekolah terkesan terlalu mengikat, kalian jadi nggak mau melakukan. Berulang kalian melanggar peraturan sekolah itu karena merasa nggak ikut terlibat di dalamnya. Sudah diberi peraturan yang tertulis banyak gitu dan harus dilaksanakan. Nah, berarti ketika kalian menjalankan peraturan sekolah itu, kalian merasa itu bukanlah motivasi dari diri kalian. Mari kita ubah pola kita. Mari pada kesempatan kali ini kita membuat keyakinan sekolah. Sudah ada beberapa kelas yang membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu mari kita buat bersama keyakinan sekolah, supaya nanti satu sekolah itu mematuhi bersama. Kira-kira apa yang harus kita yakini bersama? Hal-hal universal yang mendasar, yang ingin kita rasakan di sekolah ini, yang harus kita jaga bersama-sama. Dan itu memang dari hati kita sendiri.
oh, saya ingin menjadi anak yang religius. Setuju nggak kalau keyakinan sekolah itu yang pertama religius? Iya. Yang pertama dari Pancasila yang selalu kita baca setiap Senin, ya kan? Selalu kita dengarkan gitu, bahkan di saat istirahat itu ada ya kita mendengar Pancasila. Kenapa itu hanya sekedar suara saja? Kenapa itu hanya sekedar ucapan saja? Tapi belum kita lakukan gitu. Makanya hal utama yang paling utama menjadi seorang manusia adalah religius. Kemana sih kita akan kembali kepada Tuhan? Kita punya teman sahabat dekat sekarang, suatu ketika nanti bisa jadi dia pergi. Kita punya orang tua, suatu ketika nanti bisa jadi berpulang ke rahmatullah, kan gitu. Jadi satu-satunya yang kita miliki tidak akan pergi adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah hidup itu harus religius, gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi berdaya, belajar. Berarti mari kita sepakati keyakinan kelas yang kedua itu yaitu belajar. Semua orang itu adalah seorang pelajar sepanjang hayat. Baik itu kalian para pelajar maupun kami para guru. Kita mari bersama-sama menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar dan belajar, meningkatkan kapasitas diri dalam hal apapun, termasuk dalam hal bermasyarakat. Kita perlu belajar. Jadi hidup ini penuh dengan ilmu yang harus kita pelajari, tidak hanya textbook saja, gitu ya. Lalu yang ketiga, tadi belajar dan berkarya. Berarti keyakinan sekolah apa nih yang ketiga? Pinter berkarya. Nah, mari kita berkarya, buat karya. Karyanya yang positif, jangan karya-karya yang negatif. Kalian misalnya di kelas ATR, berarti bisa menemukan inovasi produk baru dari Teva, itu bagus, itu berkarya. Ya keempat berarti ya. Cinta lingkungan. Sudahkah kalian cinta lingkungan? Sudah, yakin? Iya, kenapa sekolah ini meja kursinya penuh dengan curahan hati? Meja itu nggak salah apa-apa. Jadi hentikan, stop vandalisme. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mari kita buat keyakinan sekolah, disiplin. Saya harap ini tadi tidak sekedar menjadi slogan saja, tidak sekedar menjadi ucapan kosong yang tidak bermakna. Semoga kita bisa memaknai hari ini, kita memaknai keyakinan sekolah kita. Saya ulang sekali lagi saja. Yang pertama yaitu religius, yang kedua yaitu belajar, yang ketiga yaitu berkarya, yang keempat cinta lingkungan, yang kelima disiplin. Ya, tanam kelima hal itu ya sangat mudah untuk diingat.